Di sini mulai menarik teman-teman, ternyata Jigen mencoba melobi ayahnya Kawaki dengan membeli Kawaki dengan sekoper uang. Ohayo Mina, ketemu lagi barengan gue Gram Afro. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Gue mau ucapin pertama-tama terima kasih buat teman-teman yang udah langsung nonton, langsung subscribe dan udah aktifin loncengnya dan langsung komen di postingan ini. Gue ucapin terima kasih yang sebenar-benarnya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas episode Boruto yang baru aja rilis, yaitu episode 192. Nah, di episode ini menurut gue cukup menarik banget untuk dibahas, dan gue pengen ngajak kalian untuk sama-sama kita membahas episode yang satu ini. Jadi jangan lupa untuk komen di bawah gimana pendapat kalian. Kalau gitu langsung kita mulai, tapi jangan lupa untuk bantu subscribe, bantu follow ke Instagramnya ikram_afro. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Di episode 192 ini adalah episode yang menurut gue cukup keren dan menarik. Tapi gue mau ucapin dulu, keren banget buat penulis yang mau menggarap episode ini. Kenapa sih? Karena episode ini nggak diceritain di komiknya teman-teman. Jadi ini sedikit merubah sudut pandang kita terhadap Kawaki yang jahat. Nah, yang pertama pengen gue bahas, setuju atau enggak sih bahwa di episode 192 ini yang menarik adalah grafiknya. Itu yang pertama. Grafik yang mana ada dua opsi yang menurut gue grafiknya keren, yaitu ketika bagian awal ketika time lapse ya, yang kayak gunung terus awan di desa-desa dunia shinobi gitu, itu cepet banget dan itu keren karena gue nggak pernah ngeliat time lapse seperti itu di anime Naruto sampai Boruto ya, baru ini yang menurut gue cukup keren. Yang kedua menurut gue grafiknya cukup keren itu ketika adegan shoot matanya Kawaki yang berkilau, yang bibirnya kering, itu menurut gue grafiknya keren banget. Tapi setelah itu ya udah masuk ke normal lagi gitu. Tapi menurut gue cukup sangat menarik. Tapi gue nggak tahu nih, kalian setuju gak sih sama pendapat gue tentang grafik di episode 192 ini cukup memuaskan? Coba komen di bawah. Nah, balik lagi ke plot cerita di episode 192. Episode yang satu ini sebenarnya membuka wawasan kita para pencinta Boruto ataupun mungkin Naruto juga terhadap Kawaki yang selalu kita anggap bahwa sesosok anak yang nakal, jahat, yang selalu tidak percaya terhadap orang-orang di sekitarnya. Bahkan orang-orang yang mencoba berbuat baik kepada dia pun dia nggak percaya karena dia merasa dimanfaatkan. Dan kita paham di episode ini ternyata alasan Kawaki menjadi jahat karena masa kecilnya yang cukup suram, di mana dia harus bekerja keras untuk menghidupi orang tuanya, teman-teman. Nah, sedikit cerita teman-teman, di episode 192 ini awalnya gue melihat bahwa Kawaki itu adalah sosok anak yang baik, sopan, dan juga pekerja keras. Kenapa pekerja keras? Karena dia bekerja memotong kayu untuk mendapatkan uang, dan uangnya dipakai untuk memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Namun ternyata orang tuanya Kawaki adalah seorang mantan shinobi di desanya, yang konon kabarnya sih katanya seorang ninja yang hebat. Tapi gue juga nggak tahu asal usulnya dan tidak diceritakan. Ternyata uang dari Kawaki bekerja atau memotong kayu itu dibelikan sake untuk ayahnya yang sudah tidak menjadi ninja dan menjadi seorang yang arogan dan pecandu terhadap alkohol atau sake, teman-teman. Di episode ini juga digambarkan Kawaki sudah beberapa kali mencari uang, memberikan sake kepada orang tuanya walaupun cuma sedikit, tapi dia sudah bekerja keras ya. Tapi tetap orang tuanya menganggap Kawaki adalah sebuah beban dan menjadi anak yang tidak berguna bagi keluarganya. Nah, sebenarnya ini ada pesan moral yang bisa diambil bahwa inilah yang terjadi di kehidupan manusia juga. Ada teman-teman yang kayak gini ya, bahwa dia merasa sebagai anak menjadi beban orang tua ketika semakin dewasa, semakin males-malesan, gak punya pekerjaan, kayak misalnya ngabisin harta orang tua dan sebagainya. Itu banyak sebenarnya di kehidupan nyata. Tapi di sini orang tuanya yang menganggap Kawaki sebagai beban. Tapi Kawaki bisa dibilang anak yang bekerja keras dan tidak setuju dengan statement orang tuanya bahwa gue ini pengen ngebuktiin loh bahwa gue ini sebagai anak yang baik dan berbakti kepada orang tuanya. Terus di episode 192 ini juga ada pesan moral yang bisa gue ambil. Tadi yang pertama adalah ketika orang tua itu menjadikan anak sebagai beban ataupun merasa anak itu sebagai budak untuk memenuhkan hasrat orang tuanya. Itu sering terjadi di dunia nyata juga. Dan pesan moral yang kedua itu gue dapetin dari kata-kata dari ayahnya Kawaki, bahwasannya kau jangan percaya terhadap orang asing atau kau akan dimanfaatkan. Dan ini sebenarnya relate banget sama kehidupan kita. Kayak lu pernah gak sih menjadi sosok orang ataupun sosok manusia yang baik, tapi lu tuh dimanfaatkan, kebaikan tuh dimanfaatkan. Lu punya uang,
teman lu pura-pura susah kita pinjemin, tapi terus-terusan kita teman kita butuh bantuan apa kita bantu, tapi ternyata dia ngomongin kita di belakang. Itu adalah yang sering banget terjadi di kehidupan kita, bahwa terkadang ketika kita berbuat baik tapi kebaikan kita disalahgunakan. Dan ini gue setuju banget dengan kata-kata ini. Kalian setuju atau enggak? Coba komen. Nah, ternyata di episode 142 ini digambarkan bahwa desa Kawaki ini didatangi oleh tim medis yang mengaku tim medis bahwasannya di desa Kawaki ini sedang terjadi wabah yang berbahaya dan tim medis membutuhkan darah mereka untuk diuji coba. Tapi ternyata itu adalah Kara yang sedang mencari sosok siapa atau anak siapa atau manusia mana yang darahnya atau DNA-nya cocok untuk dijadikan wadah karma. Dan Delta menemukan darah Kawaki dan ternyata cocok dan melaporkannya kepada Jigen, teman-teman. Di sini mulai menarik, teman-teman. Ternyata Jigen mencoba melobi ayahnya Kawaki dengan membeli Kawaki dengan sekoper uang yang sangat banyak. Dan menurut gue ini alasan yang cukup kuat kenapa Kawaki begitu benci dengan orang lain ataupun orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena dia ingin dimanfaatkan. Dan ternyata benar ayahnya rela menjual Kawaki demi sekoper uang, teman-teman. Dan di situ ada kata-kata dari ayahnya bahwa akhirnya aku bisa menggapai impianku dengan uang ini. Berarti Kawaki sebenarnya tidak dianggap, ya. Tapi gue bingung sebenarnya alasan apa sih yang membuat ayahnya Kawaki ini benci sama Kawaki. Kalau gue sempat berpikir mungkin kayak kita tidak diceritakan siapa sih sosok dari ibunya Kawaki. Apakah ibunya Kawaki ini meninggal ketika melahirkan Kawaki, atau ketika masih kecil ibunya meninggal. Dan hal ini membuat ayahnya benci terhadap Kawaki karena gara-gara lu, orang yang gue cinta atau istrinya atau ibunya Kawaki ini meninggal. Nah, gue nggak tahu nih, kalian setuju atau enggak dengan pendapat itu? Gue juga nggak tahu, ini hanya persepsi gue ya. Gimana pendapat kalian? Silahkan komen. Ya, gue Ikram Afro pamit. Jangan lupa bantu subscribe, follow, dan juga komen di akun Instagramnya Ikram_Afro. Oke, gue Ikram Afro pamit. See you and bye-bye. Dadah, sayonara.